Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Pada pagi hari ini, kami ingin mempresentasikan jurnal penelitian yang berjudul Analisis Persepsi dan Minat Generasi Milenial dalam Kegiatan Investasi. Sebelumnya, perkenankan kami untuk memperkenalkan diri. Nama saya Erik Faustin dengan NIM 20104172118. Perkenalkan, nama saya Wiranti Listra dengan NIM 20110417224. Perkenalkan, nama saya Jono Purba, NIM 2010417245. Perkenalkan, nama saya Jennifer Evelyn dengan NIM 20110417252. Perkenalkan, nama saya Via Angelina dengan NIM 210417244. Baiklah, bab 1 akan dijelaskan oleh saya Jennifer Evelyn. Bab 1, latar belakang penelitian. Dengan adanya era modern saat ini, banyak sekali platform-platform yang ada saat ini yang dapat digunakan sebagai media investasi baik jangka panjang dan jangka pendek, sampai dengan resiko yang paling tinggi. Dengan merancang investasi sejak masa dini, milenial dapat meminimalisir resiko-resiko keuangan yang akan terjadi di masa yang akan datang. Seperti misalnya krisis finansial, kebutuhan akan dana yang besar dengan waktu yang singkat, sakit, dan lain-lain. Yang banyak disalahgunakan sejumlah pihak seperti penasehat investasi yang menjadi manajer investasi yang dibicarakan belakangan ini menyebabkan klien merugi besar. Dan banyak kaum milenial takut dan bahkan menjauhkan investasi digital tersebut dan lebih memilih untuk mengalokasikan dananya ke media investasi lainnya seperti properti, franchise, waralaba resmi, deposito, membeli barang branded untuk investasi atau lebih memilih menabungkan uangnya ke bank. Berdasarkan hasil riset terdahulu yang dilakukan para kaum milenial menunjukkan bahwa kaum milenial sebagian besar berinvestasi pada media investasi yaitu emas sebesar 29,6%, properti 16,7%, asuransi 5,65%. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana persepsi dan minat milenial terhadap kegiatan investasi. Manfaat penelitian. Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut. Bagi pengembang aplikasi penyedia kegiatan investasi, diharapkan dapat dijadikan bahan masukan bagi perusahaan agar dapat mengetahui persepsi dan minat generasi milenial dan melakukan kegiatan investasi. Bagi peneliti, merupakan penerapan teori-teori yang dapat dari sumber bacaan dan penambahan wawasan. Bagi akademisi, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak lain yang ingin mengetahui atau meneliti permasalahan yang sama. Dan tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui persepsi dan minat generasi milenial dalam melakukan kegiatan investasi. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudari Via. Oke, saya akan menjelaskan bab 2, yaitu tinjauan pustaka, landasan teori dan pengembangan hipotesis. Yang pertama, persepsi. Persepsi adalah pola pikir yang terbentuk akibat rangsangan yang diterima oleh panca indera, baik itu melihat, merasakan, mencium, mendengar, dan mencicipi sebagai rangsangan akibat faktor lingkungan. Secara sederhana, persepsi dapat dikatakan sebagai peristiwa yang pernah dialami dan saling berhubungan yang didapatkan dengan mengaitkan beberapa informasi dan menafsirkan pesan. Menurut Istiani, yang mendeskripsikan bahwa persepsi merupakan kesan yang diperoleh oleh individu melalui panca indera, kemudian dianalisa, diinterpretasi, dan kemudian dievaluasi, sehingga individu tersebut memperoleh makna. Menurut Rahadi dan Susilowati, persepsi adalah proses di mana individu mengatur dan menaksirkan kesan indrawi mereka untuk memberi makna pada lingkungan mereka. Oke, di sini saya akan memberi sebuah analogi. Misalnya ketika kita melihat ada sebuah kue. Kue itu terlihat begitu bagus atau begitu menarik, begitu cantik, dengan berbagai hiasan ornamen. Kita sangat tertarik untuk melihatnya. Begitu indahnya, begitu cantiknya kue itu. Maka yang ada di pikiran kita atau yang akan kita tafsirkan dari penglihatan kita itu pasti kue itu memiliki rasa yang enak seperti penampilannya. Sama halnya ketika kita melihat bahwa sebuah investasi bisa membawa keuntungan yang besar, atau ketika kita melihat bahwa
ada seorang yang telah melakukan investasi namun mengalami kerugian yang cukup besar, maka yang muncul di benak kita atau yang akan kita taksirkan pasti investasi tersebut tidak bagus atau tidak menguntungkan. Padahal kita belum sama sekali mencoba atau merasakan investasi itu baik atau tidak, bagus atau tidak, menguntungkan atau tidak. Kita belum mencoba, kita belum mengalami, kita belum melakukan investasi tersebut, tapi kita sudah memiliki pemikiran yang demikian. Namun kita sudah menafsirkan yang seperti itu. Kemudian yang kedua, pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan adalah menentukan pilihan yang harus diambil dalam suatu masalah atau peristiwa yang ada. Menurut Rahadi dan Susilowati, pengambilan keputusan atau decision making adalah kegiatan untuk menilai atau menentukan pilihan yang diambil dari beberapa perhitungan dan alternatif yang ada. Dimana ketika kita sudah melihat, ketika kita sudah mendeskripsikan, ketika kita sudah menimbang, ketika kita sudah memperhitungkan, maka kita bisa mengambil keputusan apakah kita akan lakukan atau tidak, apakah iya atau tidak, apakah bagus atau tidak. Kemudian yang ketiga, milenial. Milenial adalah generasi yang lahir antara rentang tahun 1980 sampai 2000 atau disebut juga dengan generasi Y atau Gen Y yang aktif pada media sosial dan digital masa kini. Menurut Yoris dalam bukunya yang berjudul Generasi Langas Millennials Indonesia, milenial di Indonesia dapat terbagi menjadi 3 kelompok besar, yakni yang pertama, The Students Millennials yang lahir pada tahun 1993 hingga 2000, yang kedua, The Working Millennials yang lahir pada tahun 1987 sampai 1993, dan yang ketiga, yaitu The Family Millennials, yaitu mereka yang sudah mulai berkeluarga atau mulai memikirkan ke arah tersebut. Jadi melalui pernyataan tersebut, kita tahu bahwa yang dikatakan milenial di sini adalah orang-orang masa produktif, di mana rata-rata orang-orang ini sibuk bekerja atau yang sudah mempunyai pandangan akan memenuhi kebutuhan untuk di masa mendatang. Jika kita hitung rentang tahun 1980-an hingga 2000, maka sekitar umuran 20-an hingga 40-an tahun. Dan yang keempat, ada investasi. Menurut Tandio Widana Putra, investasi sebenarnya adalah semua kegiatan memanfaatkan waktu, uang, atau tenaga dengan harapan mendapatkan keuntungan dan manfaat di masa kemudian hari. Investasi adalah kegiatan membeli saat ini dan mengharapkan nilai yang tinggi di masa mendatang. Selisih antara harga pembelian awal dan penjualan dapat dijiwai keuntungan. Investasi juga ada banyak bentuk dan jenis. Bentuk-bentuk investasi yakni yang pertama, investasi emas atau logam mulia. Menurut Fauzia Surya, logam mulia adalah salah satu contoh investasi yang cenderung konsisten, meningkat dari tahun ke tahun, sehingga dapat memberikan keuntungan bagi pemilik. Dalam investasi ini terdapat 2 jenis emas, yaitu yang pertama emas fisik atau emas yang kita pakai. Misalnya, seperti cincin, kalung, gelang, anting, dan lain sebagainya, yang cenderung turun jika dijual dari harga pembelian awal dikarenakan kadar emas yang terkandung dapat berkurang. Serta kita juga harus menyediakan tempat yang aman untuk menyimpannya. Karena untuk meminimalisir berbagai kemungkinan yang terjadi, misalnya hilang atau
kecurian atau lupa di mana menemukan tempatnya atau lupa di mana menyimpannya, kita harus menyiapkan tempat khusus atau tempat yang paling aman. Yang kedua, yakni emas online atau masyarakat lebih familiar dengan emas antam, aneka tambang TBK atau emas penggadaian. Keuntungan dari media ini adalah yang pertama, transaksi yang mudah karena hanya melalui handphone pemilik. Yang kedua, alokasi dana yang mudah. Dan yang ketiga, tersimpan aman tanpa safe deposit box. Ya, ini kebalikan dari emas fisik, di mana emas fisik itu bentuknya bentuk fisik, bisa kita lihat, kemudian bisa juga dipakai, kemudian harus menyediakan tempat. Nah, yang di sini untuk emas penggadaian kita hanya perlu melalui handphone dan tidak perlu menyediakan tempat khusus lagi untuk emas tersebut karena sudah ada tempatnya, sudah diprogram tempatnya. Kemudian yang kedua ada investasi pasar modal atau saham. Menurut Hidayat Muktiaji Supriyadi, saham adalah jenis investasi berupa investasi digital dan berbentuk portofolio perusahaan yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan. Saham biasanya telah terdaftar di Bursa Efek Indonesia, sehingga siapapun dapat membeli saham tersebut dengan minimal pembelian 1 lot atau 100 lembar saham dengan syarat mempunyai rekening bank sekuritas serta wajib ada NPWP atau nomor pokok wajib pajak. Dengan berinvestasi saham, kita mengharapkan keuntungan dari fluktuasi harga saham atau kenaikan harga saham dan memiliki peluang untuk mendapatkan dividen yang dibagikan kepada pemegang saham perusahaan jika perusahaan mendapatkan laba pada periode tersebut. Kemudian yang ketiga, investasi obligasi atau pemerintahan atau koperasi. Menurut Dewi Purbawangsa Abundanti, obligasi adalah investasi berbentuk surat utang, yakni berisikan perjanjian untuk melunasi pokok utang pada waktu yang telah ditentukan dan disepakati serta membayar imbalan berupa kupon atau bunga kepada penerbit efek obligasi atau surat utang. Surat utang dibagi menjadi 2 bentuk, yaitu surat utang koperasi atau perusahaan. Contoh, Bank BRI obligasi berkelanjutan 3, Bank BRI tahap 1 tahun 2019 seri A dengan kode emiten BBRI dan tanggal jatuh tempo 17 November 2020. Rating ID AAA maupun surat berharga pemerintah atau negara. Contoh, obligasi negara tahun 2006 seri FR 0034 dengan nilai yang bersedar sebesar 15.729.400.000.000 dengan tanggal jatuh tempo pada 15 Juni 2021 yang dapat diperjualbelikan. Obligasi juga memiliki jangka waktu, yakni jangka menengah atau jangka panjang. Investasi ini merupakan salah satu dalam elemen media investasi dengan risiko moderat atau menengah, tetapi dengan bunga yang lebih besar daripada pasar uang dan deposito bank, namun lebih kecil dari pendapatan dividen yang diterima pemegang saham. Yang keempat, investasi properti. Investasi properti Munawaroh Utomo. Menurut properti Munawaroh Utomo,
Investasi properti merupakan investasi idaman semua orang, termasuk kaum milenial yang belum berkeluarga maupun sudah berkeluarga. Investasi dalam bentuk ini biasanya memiliki jangka waktu yang panjang dan memiliki fisik dan nilainya per tahun cenderung meningkat dan stabil, serta investasi ini juga dapat dijadikan passive income bagi pemilik properti seperti sewa kontrakan, kos-kosan, dan sewa lahan. Investasi dalam bentuk ini bisa berupa rumah atau hunian, gedung, ruko, apartemen, tanah, sawah, perkebunan, dan lain sebagainya. Akan tetapi untuk properti berupa apartemen, pemilik hanya berhak atas bangunan karena sesuai dengan peraturan pemerintah. Dan yang kelima, yaitu investasi forex atau online trading. Investasi forex online trading merupakan salah satu media investasi yang bergerak secara dinamis dan cepat serta dengan fluktuasi kurva yang dapat naik serta turun setiap saat. Pada dasarnya, forex merupakan investasi mata uang asing atau falas atau lebih dikenal dengan nama foreign exchange atau forex atau spot FX dan merupakan pasar keuangan terbesar yang ada di dunia dengan volume perdagangan per harinya mencapai 19.500 triliun rupiah. Menurut Zainal Silvia, orang-orang yang melakukan trading disebut juga trader. Investasi jenis ini tergolong berisiko tinggi tetapi memiliki keuntungan yang tinggi juga jika dapat membaca kurva pasar valuta asing serta secara profesional. Berikut keuntungan dari investasi pasar valuta asing. Yang pertama, convenience, memudahkan untuk mengatur waktu dalam bertransaksi karena perdagangan dapat berjalan selama 24 jam sehari. Likuiditas, yaitu keuntungan hasil transaksi dapat dicairkan dengan cepat. Leverage, dapat memungkinkan seseorang trader yang memiliki margin deposit kecil untuk melakukan aktivitas transaksi dengan jumlah yang besar. Selanjutnya untuk bab 3 akan dilanjutkan oleh Saudari Wiranti Listra. Baik, saya akan melanjutkan dari bab 3 yaitu metode penelitian. Yang pertama ada bentuk penelitian. Pada penelitian ini, metode yang digunakan adalah metode studi literatur kualitatif dengan mengadakan wawancara kepada responden. Semua data yang didapat dan dikumpulkan berasal dari buku, jurnal, website kredibel, dan sumber lainnya. Metode studi literatur adalah serangkaian kegiatan dengan cara mengumpulkan data pustaka, membaca, mencatat, dan memahami, serta mengelola bahan penelitian. Sistem mengambil data yang bersumber dari buku-buku atau jurnal-jurnal yang dianalisis berdasarkan permasalahan yang ada. Pendekatan dengan metode ini dapat memberikan ilmu terkait dengan persepsi dan pengambilan keputusan milenial terhadap investasi masa depan. Kemudian yang kedua ada pembahasan, yaitu pertama posisi investasi atau positioning investment adalah suatu acara untuk mengelompokkan atau mengklasifikasikan suatu hal agar lebih mudah dipahami dengan mengambil keputusan saat berinvestasi dalam posisi investasi. Kemudian yang kedua, kriteria yaitu risiko dan penghasilan. Dalam prinsip investasi secara umum, semakin tinggi risiko suatu investasi, maka semakin tinggi pula penghasilannya. Pada dasarnya, seluruh media investasi dapat menghasilkan uang dengan adanya kesabaran dan tidak terburu-buru. Dari kedua kriteria tersebut dapat mempengaruhi minat
milenial terhadap investasi yang akan diambil menurut Pratiwi, Wahyudi, dan Siswantini. Keputusan berinvestasi sangat dipengaruhi oleh literasi keuangan dan pengetahuan investasi yang dimiliki oleh seseorang, dan keputusan berinvestasi tidak bergantung pada faktor demografi, akan tetapi kemampuan seseorang yang dapat melihat dan memaksimalkan peluang yang ada dengan baik, maka keuntungan yang akan didapat menjadi lebih maksimal. Kemudian kita akan mengetahui jenis-jenis investasi, kelebihan dan kekurangannya. Yang pertama ada emas, di mana kelebihannya yaitu harga relatif stabil dan meningkat setiap tahunnya. Kemudian kekurangannya harus mencari tempat yang aman untuk menyimpan emas fisik. Lalu yang kedua ada saham. Kelebihan dari saham dapat memiliki return atau keuntungan lebih dari 100% kurang dari 1 tahun. Contohnya saham Tesla, Amazon, Zoom, dan Kimia Farma. Kemudian kekurangannya fluktuasi harga saham yang cepat dan dinamis membuat beberapa investor frustasi. Dan ketiga ada obligasi, di mana kelebihannya harga obligasi cenderung stabil, memiliki tingkat return lebih tinggi daripada obligasi dan pasar uang. Kemudian kekurangannya setiap transaksi dikenakan pajak. Yang keempat ada properti. Kelebihan dapat dijadikan passive income. Kekurangan membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Membutuhkan biaya renovasi jika berbentuk bangunan. Yang kelima ada cryptocurrency, di mana kelebihannya tidak ada pengawasan dari otoritas manapun, pemerintah negara maupun karena berbasis blockchain. Kekurangannya fluktuasi harga sangat dinamis. Merupakan mata uang yang tidak resmi dalam suatu negara, mengancam peredaran uang kertas, tidak ada pengawasan khusus dari pemerintah. Yang keenam, jenisnya ada trading forex. Kelebihan dapat memainkan momentum fluktuasi harga yang dinamis dalam mengambil untung. Kekurangan, sulit membaca pasar karena fluktuasi yang dinamis. Yang ketujuh, ada reksadana. Kelebihan dapat dibeli dengan mudah, dapat memulai investasi dari Rp10.000. Kekurangan, aktivitas dilakukan hanya pada jam kerja perdagangan. Kemudian yang ke-8 ada franchise. Kelebihan, margin yang menggiurkan, tidak perlu membangun branding, tidak perlu membuat produk, tersedia paket franchise, dapat membeli usaha yang sudah dikenal oleh masyarakat luas. Kekurangannya memerlukan biaya yang besar untuk membeli franchise, terikat dengan pemilik merek, tidak bisa mengubah konsep usaha yang telah ada. Kemudian yang ke-9 ada deposito, di mana kelebihannya memiliki bunga yang lebih besar daripada tabungan biasa, maksimal 6% per tahun. Kekurangan, minimum deposito yang ada dimulai dari Rp10 juta, bunga berubah-ubah, dan hanya dapat ditarik sesuai jangka waktu yang ditentukan. Kemudian kita berlanjut pada populasi dan sampel. Yang pertama yaitu populasi. Menurut Suharsini, populasi adalah keseluruhan subjek penelitian. Apabila seseorang ingin meneliti sebuah elemen yang ada di wilayah penelitian, maka penelitiannya merupakan penelitian populasi. Yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat yang berada di daerah rawan bencana. Kemudian yang kedua ada sampel. Menurut Ari Kunto, sampel merupakan sebagian dari populasi yang dianggap mewakili dari keseluruhan populasi tersebut. Pada penelitian ini, populasi yang diambil berukuran besar dan jumlahnya tidak diketahui secara pasti. Dalam penentuan sampel, jika populasinya besar dan jumlahnya tidak diketahui, maka menurut Widianto digunakan rumus sebagai berikut. Rumusnya yaitu N sama dengan Z pangkat 2 dibagi dengan 4 dalam kurung MOE
tutup kurung pangkat 2, di mana keterangan N yaitu jumlah sampel, Z nilai Z sama dengan nilai Z dengan tingkat keyakinan yang dibutuhkan penentuan sampel, dan MOE yaitu margin of error atau kesalahan maksimum yang bisa ditoleransi, biasanya 10%. Kemudian ada variabel kuesioner penelitian bisa dilihat, yaitu ada 15 pertanyaan. Kemudian kita berlanjut pada teknik pengumpulan data. Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, maka digunakan metode pengumpulan data sebagai berikut. Yang pertama ada data primer. Data primer yaitu data yang dikumpulkan secara langsung dari sumber yang diambil pada saat berlangsungnya penelitian. Dalam hal ini, data primer diperoleh dari responden. Kemudian yang kedua ada kuesioner. Teknik menggunakan angket adalah suatu cara pengumpulan data dengan memberikan daftar pertanyaan kepada responden. Berlanjut, teknik pengolahan dan analisis data. Yang pertama ada pengukuran data. Teknik pengukuran data yang digunakan penulis adalah dengan menggunakan skala Likert. Menurut Kinear yang dikutip oleh Umar mengatakan, skala Likert ini berhubungan dengan pernyataan tentang sikap seseorang terhadap sesuatu. Misalnya, setuju, tidak setuju, senang, tidak senang, dan baik, tidak baik. Untuk mengklasifikasikan penelitian atau jawaban responden diberi bobot sebagai berikut. Bobot nilai sama dengan 4 yaitu sangat setuju, untuk bobot nilai 3 yaitu setuju, dan untuk nilai 2 tidak setuju, dan untuk nilai 1 sangat tidak setuju. Kemudian kita berlanjut. Setiap skor alternatif jawaban yang teknik skala peringkatan terdiri dari kisaran antara 1 hingga 4. Kemudian dihitung rentang skala dengan menggunakan rumus sebagai berikut. Rumusnya RS sama dengan N dalam kurung M dikurang 1 tutup kurung dibagi dengan M. Keterangan RS sama dengan rentang skor dan N sama dengan ukuran sampel, M jumlah alternatif tiap item. Kemudian kita berlanjut. Penelitian ini menggunakan skala Likert dari 1 sampai 4 sehingga berdasarkan rumus tersebut nilai skor rata-rata yang diperoleh sebesar 0,80. Rentang skala untuk interpretasi hasil jawaban kuesioner dapat ditentukan sebagai berikut. 3,01 sampai dengan 4,00 sangat setuju. 2,00 sampai 3 setuju. 1,0 sampai 2 tidak setuju, dan yang terakhir 0 sampai 1 sangat tidak setuju. Kemudian ada uji validitas dan realitas. Kuesioner yang disebarkan diuji dengan uji validitas menggunakan responden. Pengujian validitas dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana suatu alat pengukur atau instrumen mengukur apa yang ingin diukur. Kuesioner dikatakan valid memiliki butir-butir pertanyaan kuesioner yang saling berhubungan dengan konsep-konsep yang diinginkan. Apabila ada pertanyaan yang tidak berhubungan, berarti pertanyaan tersebut tidak valid. Akan dihilangkan atau diganti dengan konsep pertanyaan lain yang lebih valid. Kemudian, reliabilitas adalah indeks yang menunjukkan sejauh mana alat pengukur dapat dipercaya atau diandalkan. Apabila suatu alat ukur dipakai 2 kali untuk mengukur suatu yang sama dan menghasilkan hasil pengukuran yang relatif konsisten, maka alat pengukur tersebut dapat dikatakan reliable. Pengujian reliabilitas dinanalisis dengan menggunakan teknik alpha Cronbach. Bisa dilihat rumusnya. Kemudian saya akan lanjut pada alat analisis, yaitu adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut. Yang pertama ada analisis deskriptif.
Dalam penelitian ini, teknik analisis yang digunakan adalah statistik deskriptif. Analisis prosentase adalah suatu mode yang bertujuan untuk menggambarkan secara jelas dan realitas yang terjadi pada objek penelitian berdasarkan kuesioner yang disebarkan kemudian dipresentasikan. Yang kedua ada analisis rata-rata atau mean. Terima kasih. Saya lanjutkan kepada moderator. Baik, saya akan menjelaskan dari bab 4 yaitu hasil penelitian serta pembahasan. Yang pertama, ada karakteristik responden. Yang pertama kita akan bahas jenis kelamin. Menurut Ermawati, Khotimah dan Nindya Sari, dalam penelitiannya menunjukkan faktor jenis kelamin tidak mampu mempengaruhi keputusan berinvestasi. Namun baik laki-laki atau perempuan dalam memilih keputusan investasi berdasarkan atas pengalaman yang ada pada masing-masing orang. Akan tetapi, biasanya perempuan lebih akurat dan berhati-hati dalam mengambil keputusan dibanding laki-laki. Yang kedua ada usia. Dalam tabel berikut, semua responden terdiri dari remaja-remaja yang berusia 21-25 tahun. Karena jurnal ini menyangkut pengaruh minat dan persepsi kaum milenial terhadap investasi. Yang ketiga, ada pendidikan terakhir. Dalam peningkatan sumber daya manusia dan pengetahuan serta keahlian seseorang, pendidikan adalah hal yang sangat penting. Dengan jenjang pendidikan yang cukup serta tinggi, dapat menjadi bekal bagi seseorang agar dapat memperoleh kesuksesan, serta dapat mengubah pola pikir dan hidup untuk menjadi lebih berkembang dan maju. Pada tabel ini menunjukkan bahwa pendidikan terakhir yang dimiliki oleh responden yang terbanyak adalah sekolah menengah atas atau kejuruan, bisa disebut SMA atau SMK, dengan 28 orang responden dan diikuti oleh sarjana S1 atau D3 sebanyak 2 orang responden. Hal itu menunjukkan bahwa mereka sadar dengan pentingnya pendidikan. Semakin tinggi pendidikan yang dimiliki seseorang, maka semakin luas pula pola berpikir seseorang serta pendidikan yang mumpuni, sehingga dapat mempengaruhi dalam proses pengambilan keputusan terhadap investasi yang akan dimiliki oleh seseorang. Yang keempat ada pekerjaan. Jenis pekerjaan responden dapat dilihat di tabel di bawah ini. Semakin bagus pekerjaan yang dimiliki seseorang, maka semakin baik juga pendapatan yang akan diperolehnya. Dari tabel ini dapat dilihat bahwa sebagian besar responden bekerja sebagai freelancer, yang ada 10 responden, dan aparatur negara sebanyak 8 responden. Wirausaha 2 responden, dan lainnya 10 responden. Dengan semakin baiknya pendapatan yang diperoleh responden, maka pada dasarnya responden dapat mengambil keputusan dengan menginvestasikan presentasi gajinya untuk investasi jangka panjang dengan harapan mendapatkan keuntungan di masa datang. Yang kelima, ada penghasilan per bulan. Pada tabel ini, penghasilan yang diperoleh responden per bulannya sesuai dengan wawancara yang telah kami lakukan, yang menampilkan bahwa sebagian besar responden, yaitu sebanyak 12 orang, memiliki penghasilan per bulan sebesar 5.100.000 sampai 10 juta per bulannya. Dengan hal tersebut, responden dapat mengambil keputusan dengan memperbesar nominal dana investasinya yang diharapkan memiliki peluang keuntungan yang lebih besar di masa datang. Kita akan lanjut ke analisis persepsi dan minat kaum milenial terhadap kegiatan investasi. Setelah tabel analisis kami rangkum menjadi tabel rekapitulasi hasil jawaban responden, terdapat 3 variabel, yaitu variabel pertama ada persepsi. Pertanyaan pertama terdiri dari apakah investasi berpengaruh besar terhadap masa depan generasi milenial. Mendapatkan nilai 116 dengan rata-rata sangat setuju. Pertanyaan kedua, ada kaum milenial cenderung kurang paham terhadap investasi. Mendapatkan nilai 61 dengan rata-rata setuju. Yang selanjutnya adalah kaum milenial lebih ingin mendapatkan pendapatan dengan cepat daripada investasi yang perlahan. Mendapatkan nilai 97 dengan rata-rata sangat setuju. Selanjutnya, kurang pemahaman dan strategi ekonomi dalam berinvestasi menjadikan kaum muda takut berinvestasi. Mendapatkan nilai 94 dengan rata-rata sangat setuju. Yang kelima, investasi ditakutkan
oleh milenial dengan cenderung lebih memilih untuk mendapatkan pekerjaan tetap daripada investasi dan membangun passive income. Mendapatkan nilai 95 dengan rata-rata sangat setuju. Pada variabel ini, mendapatkan rata-rata nilai yaitu 3,7 dengan rata-rata sangat setuju atau sangat baik. Kita lanjut ke variabel berikutnya yaitu variabel minat. Dengan pertanyaan, apakah di generasi milenial mempunyai niat untuk berinvestasi? Mendapatkan nilai 101 dengan rata-rata sangat setuju. Pertanyaan ketujuh, apakah kaum milenial sangat membutuhkan investasi untuk membantu finansial? Mendapatkan nilai 76 dengan rata-rata setuju. Pertanyaan ke-8, apakah investasi properti merupakan investasi yang lebih mudah dilakukan oleh kaum milenial? Mendapatkan nilai 88 dengan rata-rata setuju. Yang ke-9, apakah investasi forex kurang diminati oleh kaum muda karena risikonya yang tinggi? Mendapatkan nilai 92 dengan rata-rata sangat setuju. Yang ke-10, investasi banyak dilakukan oleh milenial di kota daripada di desa. Mendapatkan nilai 87 dengan rata-rata setuju. Pada variabel ini, mendapatkan rata-rata nilai yaitu 2,95 dengan rata-rata setuju atau cukup baik. Kita lanjut ke variabel berikutnya yaitu variabel investasi. Pertanyaan ke-11 yaitu investasi memerlukan modal yang besar mendapatkan nilai 89 dengan rata setuju. Selanjutnya, investasi harus memiliki penghasilan yang stabil atau yang tetap. Mendapatkan nilai 89 dengan rata-rata setuju. Pertanyaan berikutnya, investasi emas salah satu yang terbaik karena cenderung konsisten naik dari tahun ke tahun. Mendapatkan nilai 91 dengan rata-rata sangat setuju. Ke-14, investasi obligasi merupakan salah satu elemen investasi dengan risiko moderat atau menengah. Mendapatkan nilai 92 dengan rata-rata sangat setuju. 15, investasi cryptocurrency tidak diminati karena berwujud digital. Mendapatkan nilai 84 dengan rata-rata setuju. Pada variabel ini, rata-rata nilainya adalah 2,75 dengan rata-rata setuju. Maka rata keseluruhan seluruh variabel mendapatkan nilai 2,95, yaitu setuju atau cukup baik. Berdasarkan tabel hasil rekapitulasi responden di atas, lihat dari rata-rata keseluruhan dapat disimpulkan bahwa persepsi dan minat kaum milenial terhadap kegiatan investasi cukup baik, didapat dari rata-rata keseluruhan yaitu 2,95. Untuk rata-rata tertinggi ada pada variabel persepsi yang mendapatkan nilai 3,7 dengan rentang skala 3,1 sampai 4 yang masuk dalam kriteria sangat setuju atau sangat baik, yang berarti persepsi milenial terhadap kegiatan investasi sangat baik. Adapun rata-rata terendah ada pada variabel investasi yang mendapat nilai 2,75 dengan rentang skala 2,1 sampai 3 yang masuk dalam kriteria setuju atau cukup baik, yang berarti penggunaan alat investasi oleh kaum milenial cukup baik. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Jono. Bab 5 kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dapat dirangkum sebagai berikut. Pertama, investasi sangat berpengaruh terhadap masa depan generasi milenial. Kedua, kaum milenial cenderung kurang paham terhadap investasi. Ketiga, kaum milenial cenderung ingin mendapatkan uang secara instan daripada melakukan investasi yang cenderung memperoleh laba secara perlahan. Keempat, generasi milenial lebih memilih mendapatkan pekerjaan daripada berinvestasi dan memulai pasif income sejak dini. Kelima, generasi milenial sadar bahwa investasi sangat penting dan dapat mengetahui perangkat investasi yang dapat menjanjikan untuk masa depan, namun masih takut untuk memulai kegiatan investasi. Keenam, generasi milenial cenderung berpikir bahwa investasi memerlukan modal yang besar dan memiliki penghasilan yang stabil serta tetap. Ketujuh, generasi milenial cenderung berpikir bahwa investasi kripto tidak menjanjikan karena berwujud digital. Sekian presentasi kami pada pagi ini. Saya sebagai moderator memohon maaf jika ada kesalahan kata dan pengucapan. Dan terima kasih atas perhatiannya. Kami pamit undur diri. Terima kasih.